Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Kami harap semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Iin Nurinda Rahmawati dan rekan saya, Cynthia Septiana Fariza, akan menjelaskan tentang pengukuran panjang. Lalu, apa yang dimaksud dengan pengukuran panjang? Pengukuran panjang adalah membandingkan panjang sesuatu dengan panjang sesuatu yang lain, yang panjangnya sudah diketahui yang dijadikan sebagai patokan. Di lingkungan kita, terdapat besaran panjang yang bervariasi mulai dari ukuran kecil sampai ukuran besar. Misalnya, dari tebal kertas yang hanya beberapa milimeter saja, sampai panjang suatu jalan yang berukuran ribuan kilometer. Satuan pengukuran panjang dibagi menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku terdiri dari satu jengkal, satu langkah, dan satu hasta, serta yang lainnya. Sedangkan satuan ukur panjang baku terdiri dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengukur besaran yang bervariasi tersebut, diperlukan alat ukur yang bermacam-macam pula. Alat ukur panjang yang banyak digunakan antaranya adalah mistar, rollometer, jangka sorong, dan mikrometer skru. Contoh pengukuran panjang yang pertama adalah pengukuran panjang dengan mistar. Mistar atau yang biasa disebut dengan penggaris memiliki berbagai macam jenis, seperti penggaris yang berbentuk lurus, berbentuk segitiga, mistar tukang kayu, dan penggaris berbentuk pita atau meteran pita. Mistar mempunyai batas ukur sampai 1 meter, sedangkan meteran pita dapat mengukur panjang sampai 3 meter. Mistar memiliki ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Cara melihat mistar yang benar adalah posisi mata harus melihat tegak lurus terhadap skala ketika membaca skala mistar. Hal ini untuk menghindari kesalahan pembacaan hasil pengukuran akibat beda sudut kemiringan dalam melihat atau disebut dengan kesalahan paralaks. Okay, thank you for the time. I'm Cynthia Septiana Fariza. I want to continue the material explanation about length measurement. The next length measurement is vernier calipers. Jadi, pada pembahasan alat pengukuran panjang selanjutnya yaitu jangka sorong. Teman-teman sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan jangka sorong? Jangka sorong adalah alat pengukur yang digunakan sebagai pengukur diameter suatu benda. Jangka sorong ini sering digunakan untuk mengukur panjang benda, diameter benda, kedalaman benda, dan ketebalan suatu benda. Karena memang tingkat keakuratan dan ketelitian jangka sorong adalah 0,1 mm, maka alat ini sering dipakai secara luas di segala macam bidang industri, mulai suatu proses desain, perancangan, manufaktur atau pembuatan, hingga pengecekan akhir produk. Nah, di dalam jangka sorong ini terdapat bagian-bagian jangka sorong yang perlu kita ketahui agar kita bisa menggunakannya. Bagian-bagian tersebut adalah rahang tetap atas, rahang sorong atas, tombol kunci, skala utama, tangkai ukur kedalaman, skala nonius, rahang sorong bawah, benda yang diukur, dan rahang tetap bawah. Kemudian fungsi jangka sorong. Fungsi jangka sorong ada 4, yaitu yang pertama untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian 0,1 mm. Fungsi yang kedua yaitu terkait dengan rahang tetap dan rahang geser atas, yaitu untuk mengukur diameter benda yang sangat kecil, misalnya cincin, pipa, dan lain-lain. Fungsi yang ketiga terletak pada tangkai ukur di bagian bawah. Fungsinya yaitu untuk mengukur kedalaman, misalnya kedalaman tabung, lubang kecil, atau perbedaan tinggi yang kecil. Fungsi yang keempat yaitu untuk mengukur suatu benda dari sisi luar dengan cara diapit. Pembahasan selanjutnya yaitu step to use the caliper atau langkah-langkah dalam penggunaan jangka sorong. Terdapat 3 langkah utama. Yang pertama yaitu determine the main scale atau tentukan skala utamanya. Kemudian number 2 is determine the non-use scale. The non-use scale which coincides with the fixed scale is the number 7. Jadi langkah yang kedua yaitu menentukan skala non-use. Skala non-use yang berimpit dengan skala tetap adalah angka 7. Kemudian langkah yang ketiga yaitu sum a fixed scale and a non-use scale, atau menjumlahkan skala tetap dan skala non-use. Seperti pada contoh yang ada pada gambar itu, yaitu sedang mengukur sebuah baut. Pada baut tersebut terlihat skala 0 non-use terletak di antara skala 2,4 cm
dan 2,5 cm pada skala tetap. Jadi skala tetap bernilai 2,4 cm. Kemudian berlanjut pada langkah yang kedua, yaitu skala nonius yang berimpit dengan skala tetap adalah angka 7. Jadi skala nonius bernilai 7 dikalikan 0,01 cm, yaitu 0,07 cm. Kemudian pada langkah yang ketiga, yaitu menjumlahkan skala tetap dan skala nonius. Hasil pengukuran 2,4 cm ditambah dengan 0,07 cm berjumlah 2,47 cm. Jadi hasil pengukuran diameter baut tersebut adalah 2,47 cm. The next length measurement is screw micrometer atau mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda berukuran kurang dari 2 cm secara lebih teliti. Mikrometer sekrup itu hampir sama dengan jangka sorong, akan tetapi memiliki tingkat ketelitian yang lebih teliti, yaitu 0,01 mm atau 0,001 cm. Mikrometer sekrup dapat digunakan untuk mengukur benda yang mempunyai ukuran kecil dan tipis seperti mengukur ketebalan plat, diameter kawat, dan onderdil kendaraan yang berukuran kecil. Bagian-bagian dari mikrometer sekrup adalah rahang putar, skala utama, skala putar, dan silinder bergerigi. Skala terkecil dari skala utama bernilai 0,1 mm, sedangkan skala terkecil untuk skala putar sebesar 0,01 mm. Pembahasan selanjutnya yaitu step to use a screw micrometer atau langkah-langkah dalam penggunaan mikrometer sekrup. The first step is determine the main scale atau tentukan skala utama. Yang kedua yaitu look at the rotary scale, the line parallel to the main scale. Atau perhatikan pada skala putar, garis yang sejajar dengan skala utamanya adalah angka 29. Kemudian langkah yang ketiga yaitu sum the main scale and rotary scale, yaitu jumlahkan skala utama dan skala putar. Seperti pada contoh gambar di atas, yaitu skala utamanya adalah 1,5 mm. Kemudian pada langkah-langkah yang kedua, yaitu skala noniusnya adalah sebesar 29 dikali 0,01 mm, yaitu 0,29 mm. Kemudian pada langkah yang ketiga, yaitu dijumlahkan. Hasil pengukurannya adalah 1,5 mm ditambahkan dengan 0,29 mm, jumlahnya yaitu 1,79 mm. Jadi hasil pengukuran kawat pada gambar tersebut adalah 1,79 mm. Okay, I think enough from us, and thanks for your attention. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.